Grand Servant. Heroic spirit terkuat yang diutus untuk mengalahkan musuh yang sangat kuat. Jika Servant biasa digunakan untuk melawan sesama manusia, maka Grand Servant digunakan untuk melawan dunia itu sendiri. Grand Servant memiliki kekuatan yang sangat jauh lebih tinggi jika dibandingkan oleh Servant biasanya. Kita ambil saja satu contohnya yaitu Grand Servant Assassin, Hasan Isabah. Jika dibandingkan dengan Servant Assassin yang kemampuannya menyelinap dan membunuh dengan cepat, Hasan Isabah bisa membunuh segala hal dengan tebasan pedangnya. Bahkan ia bisa memberi konsep kematian pada hal yang tidak hidup. Seperti pada saat ia membunuh ikatan Erestigal dengan aliansi tiga dewi, dan pada saat ia memberi konsep kematian pada dewi kehidupan yang seharusnya tidak bisa mati. Kemampuan luar biasa seperti inilah yang diperlukan untuk menjadi Grand Servant. Lalu, siapa saja para Grand Servant ini? Yang pertama adalah Grand Servant Caster yaitu Solomon. Dikatakan bahwa untuk menjadi Grand Caster, harus memiliki kemampuan clairvoyance yang kuat, yaitu kemampuan untuk melihat masa depan. Maka dari itu, Merlin, sang penyihir bunga, dan Gilgamesh, raja terakhir Uruk, juga menjadi kandidat Grand Caster. Karena mereka semua bisa menyaksikan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Grand Caster Solomon berakhir membantu Fujimaru dan Mash untuk mengalahkan Geetia, yaitu sihir Solomon yang memiliki kesadaran dan masih hidup sejak zaman Solomon menjadi raja. Dengan menggunakan Nobel Fantasmanya, Solomon mengembalikan semua kekuatannya pada dewa. Hal ini mengakibatkan kekuatan Geetia menjadi hilang dan membuatnya lemah. Yang kedua yaitu Grand Servant Assassin, Hasan Isabah. Grand Assassin dapat kita temui di Singularitas Camelot dan menjadi penengah konflik antara Ozymandias dan Artoria. Namun, di sini ia tidak berbuat banyak. Karena, memang bukan tugasnya untuk memihak konflik antara manusia. Setelah kita sampai di Babilonia, barulah Grand Assassin ini beraksi. Dari memberi peringatan tentang adanya bahaya aliansi tiga dewi, membantu memutus ikatan Erestigal, dan membantu mengalahkan dewi primordial kehidupan, yaitu Tiamat. Kemampuannya bisa menebas dan membunuh apapun. Yap, apapun. Ia bisa memberi konsep kematian pada hal yang bahkan tidak hidup. Ini dibutuhkan mengingat Tiamat adalah dewi kehidupan yang seharusnya tidak bisa mati. Bahkan setelah dibawa ke alam kematian sekalipun, ia malah berevolusi menjadi makhluk buas yang sangat besar. Hasan, dengan sergap menyerangnya, dan memberi konsep kematian pada Tiamat sehingga Fujimaru dan Gilgamesh bisa membunuhnya. Yang ketiga adalah Grand Servant Archer, Orion. Orion adalah seorang pemburu yang memiliki hubungan kekasih dengan Dewi Bulan, bernama Artemis. Di summoning biasa, jika mencoba memanggil Orion, maka yang datang adalah Artemis. Dan Orion akan terpanggil sebagai beruang mesum yang sering menempel di kepala Artemis. Nah, sebagai Grand Archer, kita dapat melihat bagaimana kekuatan sesungguhnya dari pemburu legendaris ini. Ia membantu Fujimaru untuk menaklukkan kekasihnya sendiri yang telah diubah menjadi mesin pembunuh massal oleh para dewa lain di Atlantis. Dengan menggunakan panah dan anak panah yang terbuat dari logam yang sama dengan armor Achilles, ia akhirnya menembakkan 3 serangan terkuatnya untuk menjatuhkan Artemis dari angkasa. Yang keempat, Grand Servant Lancer, Romulus Quirinus. Romulus Quirinus adalah raja pertama bangsa Roma, yang telah naik tahta menjadi dewa. Biasanya, makhluk yang mendekati dewa tidak bisa dipanggil untuk menjadi Grand Servant. Namun, karena besarnya hubungan antar Romulus dan rakyatnya, ia bisa terpanggil untuk melawan dewa Zeus. Hebatnya, Fujimarulah yang mensummon Romulus Quirinus dengan mengorbankan tubuh Caligula, yaitu raja Roma yang membantu Fujimaru untuk mengalahkan para dewa di Olympus. Menggunakan kemampuannya untuk mengubah segalanya menjadi Roma, ia bisa memberi support attack untuk semua servan dan berakhir dengan menghujani Zeus dengan ribuan tombak cahaya. Yang kelima, adalah Noah, sang Grand Servant Rider. Kita masih belum mengetahui apapun tentang Noah, namun sesuai dengan legendanya, Noah menggunakan kapal yang sangat besar untuk mengangkut semua orang termasuk hewan. Meskipun termasuk Grand Rider, Noah tidak terlalu bisa bertarung seperti Grand Servant pada umumnya. Ia sering bergantung pada kapal dan teman-temannya. Lalu ada pula seorang servant kelas Rider yang menyebut dirinya sendiri Grand Servant. Ia adalah Tai Gong Wang. Ia menyebut dirinya tidak sehebat Noah, namun ia banyak belajar darinya. Bahkan ia berkata bahwa jika ia tersummon sebagai caster, maka ia juga akan menjadi seorang Grand Caster. Kita akan bertemu dengan Tai Gong Wang di chapter lebih lanjut. Tepatnya, di Lost Belt Tunguska. Untuk Grand Saber dan Grand Berserker, belum ada informasi yang pasti. Ada rumor bahwa Servant David Semvoid adalah seorang Grand Berserker, dan rumor bahwa Grand Saber adalah Musashi yang telah kembali setelah memotong kehampaan abadi. Dan tentunya masih banyak rumor panas lainnya. Yang bisa kita lakukan saat ini hanya menunggu dan berharap yang terbaik. Jika kalian ingin mensummon seorang Grand Servant, siapa yang kalian pilih?
Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like videonya, agar channel ini semakin besar dan tentunya terus memberi konten seru lainnya. Selamat bersenang-senang!